بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسlimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan di Musalla Al-Ma'mur sesuai dengan namanya. Mudah-mudahan Amin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan musalla tempat ibadah ini sebagai tempat yang makmur. Amin. Menjadi tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang berkumpul di tempat ini juga semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan iman, tambahan takwa. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat dan keberkahan, dan ketika berpisah juga dalam kondisi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan ibadah kita di bulan Ramadan. Jadi hari-hari ini atau pekan-pekan ini kita akan memfokuskan pada persoalan-persoalan yang terkait dengan ibadah di bulan Ramadan. Kita ambilkan dari kitab Al-Fiqhul Manhaji li Madhabil Imam Syafi'i, yaitu kitab fiqih yang khusus membahas tentang ibadah dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Kita akan membahas syurut wujub as-shaum wa syurut sihhatihi, yaitu syarat-syarat wajibnya puasa dan syarat sahnya puasa. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang asing, yang aneh bagi kita, karena kita sering mendapatkan pelajaran tentang masalah-masalah yang terkait dengan ibadah puasa ini. Tetapi mudah-mudahan dengan pembahasan yang kita lakukan pada hari ini, semoga apa yang sudah kita ketahui sebelumnya semakin mantap, semakin kuat, dan semakin banyak wawasan kita tentang ibadah puasa sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yustaratu liwujub siyam Ramadan an tatawaffar al-umur at-taliyah, bahwa wajibnya puasa di bulan Ramadan itu harus memenuhi beberapa syarat. Siapa saja yang wajib berpuasa di bulan Ramadan? Yang pertama disebutkan al-Islam, bahwa yang wajib puasa tentu saja harus orang Islam. Fala yajib as-shaum 'alal kafir, maka tidak ada kewajiban puasa atas orang kafir. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala ketika memanggil, yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil orang beriman, yang tidak beriman tidak dipanggil karena mereka tidak wajib. Tidak ada manfaatnya mereka berpuasa karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang diterima hanya puasa dari orang yang beriman. Kalau mereka beriman, pada saat mereka beriman, maka pada saat itu pula berlaku kewajiban puasa. Misalnya kalau mereka masuk Islam di bulan Ramadan, ya, misalnya mereka masuk Islam dapat hidayah di pertengahan atau di awal-awal Ramadan, masih di bulan Ramadan mereka dapat hidayah, maka pada saat itu berlaku secara otomatis kewajiban puasa di bulan Ramadan. Misalnya di siang hari mereka dapat hidayah, bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan? Para ulama mengatakan bahwa mereka pada mulai dari siang Ramadan itu sudah harus menahan diri dari makan dan minum sampai pada waktu maghrib, tanpa harus mengqadha, ya, tanpa harus mengqadha. Nanti pada hari kedua ketika mereka sudah berniat untuk puasa, nah pada saat itulah mereka harus terus melaksanakan. Kalau mereka tidak berpuasa maka harus diqadha. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan syarat yang pertama, yaitu harus seorang muslim, harus orang beriman. Yang kedua, taklif. Taklif yang dimaksud di sini, wa yaqsud bit taklif an yakuna al muslim balighan aqilan, yaitu harus baligh. Baligh itu maksudnya adalah dewasa, sudah masuk usia dewasa. Dan usia dewasa itu ditentukan oleh apa? Kita sudah bahas ini, diantaranya ditentukan oleh kalau dia bermimpi, tapi mimpi yang sifatnya khusus, mimpi khusus, maka sudah masuk waktu dia, berarti dia balik. Atau kalau dia belum bermimpi tapi usianya sudah sampai usia 14 atau 15 tahun, maka itu sudah terhitung balik. Jadi jangan sampai ada orang yang sudah masuk 16 tahun, saya belum mimpi sampai sekarang, jadi belum balik-balik. Jadi ditentukan kalau dia tidak bermimpi, maka usia 15 itu sudah batas maksimal dia dihitung sebagai balik, sudah wajib. Lalu bagaimana dengan anak kecil yang berpuasa? Kan banyak anak-anak SD belum balik tapi berpuasa, bagus, mereka akan dapat pahala dari puasanya. Dan orang tua yang mendidik anaknya untuk berpuasa dari kecil, tapi nggak usah dipaksa, semampu mereka saja, karena mereka belum wajib sebetulnya, tapi mulai dididik dari kecil, dari usia SD, usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dididik, sehingga ketika balik sudah terbiasa berpuasa. Jadi yang kedua adalah balik. Yang ketiga akil. Akil maknanya adalah berakal, ya, waras. Jadi berakal. Kalau dia dalam kondisi misalnya gila, maka tidak wajib berpuasa. Atau dalam kondisi tidak sadar, hilang ingatan, maka tidak wajib berpuasa. Misalnya ada kasus, ada orang yang dia sudah sahur, tapi ketika ba'da salati subuh dia hilang ingatan, pingsan dan seterusnya. Lalu dia baru sadar sesudah maghrib. Mulai dari subuh sampai maghrib dia tidak sadar. Yang semacam ini puasanya tidak sah. Maka dia harus mengqadha nanti sesudah Ramadan berakhir. Dia qadha puasanya. Tapi kalau dalam satu hari itu sempat dia sadar, misalnya sebelum maghrib dia sadar, jam 5 sebelum maghrib dia sadar, maka kalau dia sudah berniat sebelumnya, maka dia puasanya sah.
puasanya sah, tidak perlu diqadha. Nah, ini yang disebutkan kaitan dengan akil, harus orang yang berakal. Kemudian disebutkan yang selanjutnya adalah al-khulu' 'anil a'dzar al-mani'a min as-shaum aw al-mubiha lil fitr. Dia tidak dalam kondisi uzur yang menghalangi dia untuk melakukan puasa. Uzur yang melarang seseorang berpuasa itu diantaranya adalah at-talabbus bil haid aw nifas, juz'an min ajza'in nahar, yaitu bagi seorang wanita yang dapat haid. Jadi kondisinya tidak sedang haid, tidak sedang nifas. Kalau wanita dalam kondisi haid atau dalam kondisi nifas, dia tidak boleh berpuasa walaupun kuat. Ya, jangankan puasa, sholat aja nggak boleh. Dia tidak boleh berpuasa kalau dalam kondisi haid dan nifas, terkecuali dalam kondisi istihadah. Ya, istihadah. Karena ada orang yang wanita dapat haid, misalnya lama haidnya, sampai 2 minggu, 15 hari masih haid. Hari yang ke-16 berpuasa atau tidak? Berpuasa, karena tidak lagi terhitung sebagai haid, tapi istihadah. Ini yang harus dibedakan. Kalau haid tidak boleh puasa, tapi kalau istihadah wajib puasa, sebagaimana dia juga wajib melakukan salat. Nifas juga begitu. Nifas itu maksimal berapa lama? Dalam mazhab Syafi'i 40 hari. Kalau lebih dari 40 hari dia masih keluar darah, itu tidak lagi tergolong sebagai darah nifas. Dia harus berpuasa. Begitu yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang mengalami haid dan nifas. Dia harus tahu batas maksimalnya berapa lama. Ya. Nah, ini pentingnya belajar. Pentingnya menuntut ilmu. Sehingga kalau dia belajar, dia paham apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya. Dan ini tidak hanya diketahui oleh orang-orang atau oleh muslim, oleh wanita, termasuk para suaminya juga harus tahu untuk mengajarkan para istrinya, dan agar tahu apa yang harus dilakukan kepada para istrinya tersebut, termasuk anak perempuannya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-a'dzar al-mubihah lil iftar, yaitu dia tidak dalam kondisi uzur yang membolehkan dia berbuka. Uzur yang membolehkan berbuka itu apa? Yaitu marad, sakit. Kalau dia sakit berarti boleh. Nah, ini boleh. Kenapa disebut boleh? Karena orang yang sakit boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa, tergantung kepada penyakitnya. Kalau penyakitnya tidak membahayakan, kalau penyakitnya tidak membahayakan kondisinya, artinya dia masih tetap sehat, masih kuat dia berpuasa, hanya sakit-sakit ringan, maka hendaknya dia lanjut berpuasa, tetap berpuasa. Jadi sakit yang dimaksud di sini, yang diberikan rukhsah tidak berpuasa, pertama adalah sakit yang kalau dia berpuasa akan memperlama kesembuhannya. Yang kedua, kalau dia berpuasa akan memperparah penyakitnya. Nah, ini yang dibolehkan tidak berpuasa. Tapi kalau hanya sakit-sakit ringan, misalnya gatal-gatal, luka kecil, nah itu tetap berpuasa. Tidak ada rukhsah. Jadi jangan juga marad ini, penyakit ini atau sakit ini dijadikan alasan untuk tidak berpuasa. Jadi harus jelas sakitnya sakit yang seperti apa. Yang kedua adalah safar. Safar yaitu perjalanan. Orang yang sedang safar, misalnya nanti mudik, kalau yang sedang melakukan safar, dan disebut safar itu perjalanan yang minimal jaraknya berapa? 85 kilo. Ya, ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 89.
Kita ambil jalan tengahnya 85 lah kira-kira. Kalau lebih dari 85 kilo, maka boleh tidak berpuasa. Tapi ini sifatnya pilihan. Boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Kalau dia masih kuat misalnya, masih sehat, ya boleh dia boleh dia melanjutkan puasanya. Ya, tapi kalau dia merasa payah, maka hendaknya dia berbuka. Dan berbuka ini rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang kalau rukhsahnya diambil. Ya, Allah taala senang kalau rukhsahnya diambil. Jadi ambil ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang merasa kalau saya berbuka nanti kalau mengqadha susah, berat sebab sendirian, ya, maka dia lanjutkan puasanya, boleh juga, nggak apa-apa. Jadi tergantung kepada kondisi kita. Tapi yang jelas dapat rukhsah untuk tidak berpuasa. Nah, ini kondisi safar, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-ajaz anisiyam. Yang membolehkan tidak puasa adalah kalau dia lemah. Misalnya karena usia yang sudah lansia, sudah renta, sudah payah bagi dia untuk berpuasa, maka boleh bagi orang yang semacam ini untuk tidak berpuasa. Dan nanti gantinya dengan apa? Gantinya dengan membayar fidyah bagi yang tidak kuat berpuasa. Ini adalah keringanan-keringanan yang diberikan di dalam Islam. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dia cukup membayar fidyah, yaitu setengah sok atau 2 mud sebesar sekitar 1,5 kilogram beras, ya, atau makanan pokok. Kalau dia bisa memberikan dalam bentuk makanan pokok, bagus, karena di situ disebutkan ta'amu miskin, makanan yang bisa langsung dimakan oleh orang-orang fakir miskin. Nah, ini kaitan dengan syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa. Adapun kaitan dengan rukunnya puasa tidak banyak, hanya 2. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Yang kedua, imsak anil mufattirat, yaitu menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama niat dalam mazhab Syafi'i ada syaratnya. Syaratnya apa? 3 syaratnya. Yang pertama adalah at-tabyid. Tabyid ini jumhur ulama semuanya sepakat, harus niatnya itu dilakukan pada malam hari. Terakhir paling lambat atau maksimalnya itu sebelum subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh baru niat, maka batal puasanya. Jadi nggak sah puasanya kalau dia niatnya pada waktu subuh. Jadi man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berniat puasanya, ya, sesudah fajar, dia tidak berniat sebelum subuh, maka puasanya tidak sah. Maka niat ini harus dilakukan sebelum subuh. Maka boleh pada malam hari, ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da tarawih, biasanya kita sama-sama berniat, itu untuk membantu kita agar tidak lupa dalam berniat. Terakhir yaitu sebelum subuh. Ya, khawatirnya kalau kita tidak berniat dari malam, kesiangan bangunnya, tidak sahur, akhirnya bablas, tidak niat. Kalau tidak niat, maka tidak sah puasanya. Jadi puasa ini syaratnya adalah at-tabyid, niat. Syaratnya yang pertama adalah at-tabyid, harus pada malam hari. Yang kedua adalah at-ta'yin, harus jelas. Kalau Ramadan, ya, harus jelas bahwa dia mau puasa di bulan Ramadan, puasa fardu di bulan Ramadan, harus jelas. Kalau puasa sunnah boleh mutlak niatnya, tapi kalau puasa Ramadan harus disebutkan ini puasa apa dulu nih. Kalau puasa Ramadan harus disebutkan bahwa itu adalah puasa Ramadan.
Yang ketiga adalah tikrar. Syarat dari niatnya adalah tikrar, diulang tiap hari, tiap malam. Ya, dalam waktu 1 bulan, tiap hari. Jangan dirapel. Jangan dirapel dari awal bulan. Misalnya ada yang berniat dari awal bulan, saya mau berniat puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Itu dalam mazhab Maliki boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Tidak sah. Harus tiap malam dalam mazhab Syafi'i. Jadi tikrar. Ada 3 syaratnya. Tabiid harus malam hari. Yang kedua ta'yin harus jelas. Puasanya puasa apa? Yang ketiga adalah tikrar, diulang-ulang setiap malam. Ya, setiap hari atau setiap malam. Dan yang terakhir, imsak anil mufattirat. Rukun yang kedua dari puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa banyak. Insyaallah kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.